Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti orang-orang yang datang beribadah, yang pertama dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang kedua dia menerima kelegaan, yang ketiga dia mendapat semangat yang baru, dan yang keempat hidupnya diubahkan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Saya percaya betul hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari pengajaran, hari ini adalah kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini adalah hari yang baik. Haleluya. Karena kita tahu persis setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan buat kita. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian rahmatnya, anugerahnya, kasih karunia-Nya dan kuasa-Nya yang sempurna. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang indah, hari yang luar biasa, hari di mana kami mendapat kesempatan kembali untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui roh-Mu dan firman-Mu. Kami tidak mau sia-siakan waktu ini. Karena itu kami mau fokus hanya kepada firman-Mu, kepada pesan-pesan-Mu, kepada hadirat-Mu yang menguasai dan mengendalikan hidup kami. Karena itu Bapa, kami juga mengerti ketika kami mau mengarahkan diri kepada Engkau dan firman-Mu, maka anasir-anasir kegelapan, roh-roh jahat, iblis tidak mau kami menikmati hadirat-Mu, mencoba segala sesuatu untuk mengganggu sukacita kami, mengganggu hadirat-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami ambil otoritas di dalam nama Yesus. Kami perintahkan segala kegerakan-kegerakan roh-roh kegelapan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hai setan, iblis, engkau tidak punya kuasa. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami ikat, kami patahkan. Darah Yesus menghancurkannya. Sehingga kami dapat fokus, bahkan peralatan-peralatan signal yang kami pakai semua dicengkram dengan hadirat Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan sukacita, dengan kuasa-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena Engkau jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, pimpin seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan semuanya boleh jadi dalam tuntunan Roh Kudus-Mu yang sempurna. Dan kami berjanji seluruh ibadah ini kami hanya fokus pada satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan bangkit buat kami, naik ke sorga, menyediakan tempat buat kami, dan akan datang menjemput kami supaya di tempat di mana Kau berada, kami berada untuk selama-lamanya. Dan Kristus Yesus Tuhan ini telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pastikan di minggu terakhir ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan. Minggu depan kita persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita tahu Tuhan adalah Allah kekuatan kita. Kita tahu Tuhan adalah Allah sumber kemenangan kita. Kita tahu Allah adalah sumber kepastian kita untuk melangkah dalam
kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Bersama dengan saya ada pemuji-pemuji yang luar biasa, diurapi oleh Tuhan. Ada imam-imam musik yang akan menghantar kita masuk dalam hadiratnya. Buka hati, akui sungguh dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan memuji Engkau, sebab anugerah-Mu bagi setiap kami selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kau adalah bagianku, berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, sebab kasih setiamu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu
Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu bagi kami semua. Layak Kau kami angkat, kami muliakan nama-Mu, nama-Mu mulia. Sebab Engkau yang layak terima pujian dari umat-Mu ya Tuhan. Amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau yang layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi saudaraku katakan, hanya Yesus Engkau yang layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku dimanapun kau berada saat hari ini, mari
Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi nama Allah kita. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Allah, makanya kita harus bersuka cita. Amin saudaraku. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Come on, hey. Bertepuk tangan saudaraku. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini, yeah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, Bersuka. bersuka Di dalam dalam Tuhan. Say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka, Kami bersuka Tuhan. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, Bersuka, kami bersuka. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, saudaraku. Haleluya. Sebab dia Allah yang besar, amin. Dia yang layak kita sembah, kita muliakan. Dia pemilik cakrawala. Haleluya. Bertepuk tangan sukacita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Oh, 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 pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sebab biar kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Hey. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Hey, great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Hey, hey, hey. Great is our God. Hallelujah. Yeah. Sebab Engkau besar Tuhan. You're so great, oh Lord. Kau Allah yang besar Tuhan. Maka patutlah kami memuji-Mu Tuhan. Patutlah kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan tidak ada alasan kami untuk takut, untuk khawatir. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar. Lebih besar dari segala apapun di dunia ini. Dari masalah kami, dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu benar bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Dan Engkau akan selalu menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku
melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita sembah Allah kita. Kau sumber pertolongan kami, akan Engkau Kami biarkan percaya Tuhan, Kau yang menopang. oh kami percaya kepadamu, Yesus Tuhan. Allah yang baik, dan terlambat kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga kita. Selalu menjagaku. Imani pujian ini saudaraku, katakan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan Selalu menolongku. Kau selalu menjagaku.
seumur hidupku. Sekali lagi saudaraku sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia bukan Allah yang tidak bisa mendengar setiap cerita kita saudaraku. Dia ada dan mendengar setiap keluh kesahmu saudaraku. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kau selalu menolongku. Dia selalu menjaga. Oh, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau selalu menolongku, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh mengagumkan buat kami. Engkau sungguh membanggakan buat kami. Engkau sungguh segala-galanya buat kami. Kami diampuni, kami ditebus, kami dibela, kami diangkat, kami disertai, kami dituntun pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Betul kami masih menghadapi tantangan, betul kami masih menghadapi pergumulan, tapi selalu ada pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti di rumah kami masing-masing, tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes, saudara-saudara masih berdiri silakan duduk. Saudara-saudara yang berlutut silakan duduk. Siapkan diri kita untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Karena saya percaya betul Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan ada, penyakit kita disembuhkannya, beban kita diangkatnya, hidup kita diubahkannya, segala belenggu dan ikatan dilepaskannya.
Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dalam anugerahnya. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Yeah. Haleluya. Yes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih ada pada serial yang penting ini, saudara-saudara, yaitu 33 hal penting tentang penginjilan. Dan saya percaya betul, hal yang gereja Tuhan di akhir zaman ini harus sadari, bahwa pemberitaan Injil itu tugas setiap orang percaya. Amin. Iya kan? Kita boleh berdebat tentang mujizat, kita boleh berdebat tentang bahasa roh, kita boleh berdebat tentang cara baptisan, kita boleh berdebat tentang apapun, karena yang suka berdebat akan terus berdebat. Tetapi penginjilan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Karena Alkitab sudah bilang sebelum tiba pada kesudahannya, Injil itu harus tersebar. Pertanyaannya, siapa yang menyebarkan Injil? Hanya para pendeta kah? Hanya para gembala kah? Hanya para majelis gereja kah? Hanya mereka lulusan sekolah teologi kah? Tidak. Tapi setiap orang yang menerima anugerahnya, yang sudah dipindahkan dari gelap, dibawanya pada terang yang ajaib, kata Alkitab, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita. Makanya Alkitab bilang kamu adalah garam dunia. Alkitab bilang kamu adalah terang dunia. Alkitab bilang kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Alkitab bilang supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti jelas penginjilan adalah tugas dari setiap orang yang sadar bahwa dia dari kegelapan telah dipindahkan pada terang yang ajaib untuk menjadi berkat dan menjadi alat keselamatan buat setiap orang yang masih tersesat. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk sudah pada bagian yang ke-28. Karena dari bulan Desember tahun lalu, kita sudah mulai membahas tentang penginjilan ini. Dan saya harap ini betul-betul membara di hati saudara. Saudara siap terus, dimanapun Tuhan tempatkan. Betul kita belum sempurna, tapi semangat kita untuk menginjil, menjadi berkat, menjadi saksi, membawa damai, itu semakin nyata. Amin. Right. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-28. Pada pembahasan ke-28 ini kita sedang mau membahas tentang tingkatan penginjilan. Apa itu tingkatan penginjilan? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Buka Alkitab kita dulu. Matius 10 ayat 26 sampai 28. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Dan janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Jadi Alkitab bilang begini, apa yang telah engkau terima, apa yang telah engkau dengar, jangan kau takut memberitakannya. Kenapa? Engkau takut hanya kepada manusia yang dapat membinasakan tubuh. Tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa untuk membuang kita ke neraka. Jadi dengan lain kata, kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah menerima terang, kita yang sudah dipindahkan daripada kegelapan, jangan takut. Kita harus mengabarkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berjalan menuju neraka. Makanya selalu saya bilang, kalau kita Kristen sudah menerima keselamatan lalu tidak mengabarkan Injil, saya sorry pakai istilah ini, saya beri nama engkau orang sadis. Halo?
Kalau kita orang Kristen sudah menerima keselamatan tapi tidak memberitakan Injil, saya beri nama engkau orang sadis. Hanya karena kau nggak enak, hanya karena kau khawatir, hanya karena kau takut, hanya karena kau berpikir jangan-jangan nanti begini, kau biarkan orang sedang berjalan menuju neraka. Saya tidak bilang kita harus paksa orang, tapi yang saya bilang kita harus memberitakan. Karena itu yang Alkitab bilang, jangan takut pada manusia yang hanya dapat membinasakan tubuh, tapi ada orang yang akan terlempar ke neraka. Ingat, kalau kita Kristen, sudah diselamatkan, sudah mengerti kebenaran, tapi tidak memberitakan Injil, saya beri nama sadis. Selanjutnya, klik. Kisah Para Rasul 8 ayat 5-6. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Lihat, tugas Filipus apa? Memberitakan kepada orang di situ. As simple as that. Di dalam bagian lain, murid-murid memberitakan dan orang menolak. Murid-murid memberitakan dan mereka ditangkap. Jadi reaksinya boleh beda-beda, tapi tanggung jawabnya kita tetap sama. Yang setuju sama saya ketik di live chat saudara. Reaksinya berbeda-beda, tapi tanggung jawab kita tetap sama. Amin. Reaksinya boleh berbeda-beda, tapi tanggung jawab kitanya tetap sama. Kali ini, dalam cerita ini, Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, dan bukan hanya dengar pemberitaan, tapi melihat tanda-tanda yang diadakannya. Artinya ada mujizat, ada hal-hal dahsyat, ada kasih yang ditunjukkannya. Mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Dan itu bukan hebatnya Filipus. Itu bukan karya dahsyatnya Filipus, tapi itu karya Roh Kudus. Klik. Sengaja saya kasih banyak ayat dulu ya supaya sudah jelas. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lihat, dalam pekabaran Injil yang sangat dibutuhkan adalah kepekaan. Kadang-kadang Tuhan gerakan, doain dia. Kadang-kadang Tuhan gerakan, sampaikan firman. Kadang-kadang Tuhan gerakan, bantu orang ini. Dan itu cara kerja Roh Kudus membimbing. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi rupanya sida-sida ini sudah beragama tapi belum mengenal Kristus. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bagaimana aku mengerti jika tidak ada yang membimbingnya? Tahukah saudara, ini jeritan banyak orang beragama hari-hari ini. Dia bukan menolak Kristus, dia hanya belum mengerti. Folks, this is our duty. Ini adalah tugas kita, ini tanggung jawab kita. Sida-sida Ethiopia ini bukan penjina. Sida-sida Ethiopia ini bukan penjahat. Dia seorang yang beribadah. Tapi dia belum mengerti karena tidak ada yang menjelaskannya. Ada banyak orang beragama bukan menolak Kristus, tapi belum mengerti. It might be God can use you. Dengar baik, tidak selamanya pendeta yang dipakai Tuhan. Kadangkala teman sesama kelas di SMA-nya, sesama kelas di SMP-nya. Kadangkala ibu-ibu sesama latihan senamnya. Kadangkala bapak-bapak sama-sama bisnis. Kadangkala seseorang yang sedang duduk bersama di kendaraan umum bersama. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai setiap orang. Tuhan bisa pakai siapa saja. Asal kita mau. Kita lihat selanjutnya, klik.
Sekarang kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 19. Jadi sengaja saya kasih banyak-banyak contoh ya. Supaya saudara lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil. Kisah Rasul 11 ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Tadi kita lihat. Filipus memberitakan Injil, seluruh kota itu menerima. Tapi Stefanus berbeda. Bukan Stefanus salah, bukan Stefanus berdosa, bukan Stefanus tidak ada kasih, bukan Stefanus caranya salah. Semua langkahnya sudah benar, caranya benar. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi tekanan yang terjadi, persoalan yang timbul akibat pemberitaan Injil oleh Stefanus. Tuhan izinkan. Sampai murid-murid tersebar. Mereka tadinya sudah sangat nyaman. Mereka menganggap Yerusalem itu comfort zone-nya mereka. Tetapi penganiayaan yang timbul akhirnya membuat mereka mulai pergi, tapi fokusnya masih kepada orang Yahudi saja. Padahal Tuhan mau kita terus jadi berkat di mana-mana. Ketik di live chat saudara, Tuhan mau saya jadi berkat di mana-mana. Wow, saya sungguh kagum sama jemaat yang dari Desember tahun lalu tetap mengikuti serial khotbah ini. Karena saya mengerti, gak banyak jemaat Tuhan mau belajar, saudara-saudara. Apalagi ini topik yang gak menarik, ya kan? Orang kan senang bicara akhir zaman, orang kan senang bicara tentang urapan, orang kan senang bicara tentang berkat, tentang mujizat, ya kan? Tentang hal-hal luar biasa gitu. Tapi sekarang belajar tentang penginjilan gak banyak orang. Dan saya ajak saudara menggali betul-betul hal-hal penting tentang penginjilan. Mungkin gereja lain. Kalau pendetanya 33 minggu khotbah penginjilan terus bubar gerejanya. Tapi saya bangga sama saudara. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa, komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Komitmen untuk belajar. Karena khotbah-khotbah di gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center lebih berisi pengajaran-pengajaran. Dan bukan cuma 1-2 sesi. 33 minggu sekali belajar, saudara. Saya percaya. Saya aja kagum lihat saudara. Kadang-kala waktu Tuhan kasih tema buat saya untuk dikupas selama 33 minggu. Saya kadang-kala dalam hati udah ciut gitu. Aduh, kayaknya topiknya kurang menarik nih Tuhan. Ini kayaknya jemaat bubar nih. Tapi saya lihat sudah di masa-masa pandemi tetap semangat. Wow, luar biasa saudara. Saya berharap 17 Agustus kalau tidak ada hal-hal yang mengganggu, kita akan mulai ibadah onsite kita di Tamres Residence ini. Tapi jangan khawatir, ibadah online tetap berjalan. Supaya saudara-saudara yang di luar negeri, saudara-saudara yang di luar kota, saudara-saudara di tempat-tempat jauh, saudara tetap dapat mengikuti firman Tuhan. Saya tetap melayani saudara, I promise you. Masa 2 tahun setengah kita bersama-sama, pas udah bebas pandemi, I say goodbye. Kan gak mungkin, ya kan? Ya kan? Nah, yang saya mau jelaskan buat saudara, setiap kita bisa dipakai Tuhan. Ini yang saya mau saudara ketik di live chat saudara. Setiap kita bisa dipakai Tuhan. Ya, setiap kita bisa dipakai Tuhan. Yes, setiap kita bisa dipakai Tuhan. Haleluya ya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil pada orang Yahudi saja. Tadi saya jelaskan apa. Reaksinya boleh berbeda-beda. Tapi tugas tanggung jawabnya tetap sama. Kita harus tetap memberitakan Injil. Dan setiap kita bisa dipakai Tuhan. Klik. Selanjutnya. Kita lompat lagi. Kisah Rasul 14 ayat 5-7.
Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Kembali, tugasnya sama, rasul-rasul tetap melakukan yang sama, memberitakan Injil. Tapi reaksi kepada Filipus, reaksi kepada Stefanus, dan sekarang reaksinya kembali berbeda. Ayat 6. Setelah rasul-rasul itu mengetahui, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil, dan di sini bukan lagi pada orang Yahudi. Jadi lihat, God is ready to do anything to shake the church. Tuhan siap buat apa saja untuk menggoncangkan gereja untuk pergi memberitakan Injil. Why? Because God loves souls. Alkitab bilang bukan kematian orang yang dikendakinya, tapi pertobatannya. God loves souls. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan inginkan berada di neraka. Karena itu Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus menjadi kutuk supaya barang siapa yang percaya kepadanya menerima keselamatan yang kekal. Makanya selalu saya bilang, kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah jalan keselamatan bagi yang percaya. Setelah mau menghina, setelah mau menolak, silahkan, but that is the only way. Because he come from heaven. Dia berasal dari sorga dan dia satu-satunya yang bisa memberi jaminan. Makanya dia tidak pernah berkata, doakan aku supaya sampai ke sorga. Tapi dia memberi jaminan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan mengalami keselamatan. Kenapa? Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus tidak pernah berkata kepada murid-muridnya, doakan aku supaya aku sampai ke sorga. Karena dia berasal dari sorga. Dia bukan dari dunia lalu berjuang masuk sorga. Dia berasal dari sorga. Dia turun dari sorga untuk menyelamatkan manusia, tebus dosa manusia, naik ke sorga, menyediakan tempat, datang kembali, menjemput kita. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Yeah, klik. 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 14. Beritakanlah dan ajarkan semuanya ini. Nah, Paulus ngomong sama anak rohaninya sekarang. Beritakan dan ajarkan semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya. Jadi salah satu pekabaran Injil, yaitu dengan menjadi teladan. Jadilah teladan bagi orang yang percaya. Dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Artinya meskipun dia belum mengabarkan Injil, tapi kalau hidupnya, perkataannya membangun, tingkah lakunya jadi berkat, kasihnya nyata, kesetiaannya terbukti, kesuciannya jelas, maka itu sudah menjadi orang yang memberitakan kasih Kristus. Jelas ya? Makanya ayat 13, Paulus ingatkan kepada Timotius, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Karena otomatis kalau kamu bertekun, buah-buah kamu akan nyata selanjutnya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi dengan lain kata Paulus bilang sama Timotius, jangan sibukin orang. Atur dirimu benar. Jaga dirimu benar, pastikan dirimu benar. Maka otomatis hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Klik. Aha. Saya simpulkan begini. Penginjilan bukan bagian dari panggilan buat orang-orang tertentu saja, namun perintah Tuhan buat setiap orang. Saya ulangi sekali lagi ya. Penginjilan bukan bagian dari panggilan untuk orang-orang tertentu saja, namun perintah Tuhan untuk setiap orang. Jadi jangan berpikir, ya hanya orang-orang tertentu yang mendapat panggilan sebagai penginjil. No. Tidak semua orang bisa jadi gembala. Bahkan tidak semua pendeta bisa jadi gembala. Kan hari-hari ini ada ribut soal istilah pastor.
Ada banyak orang yang bilang, ngapain sih nih pendeta-pendeta aliran Pantekosta, lalu karismatik, pengen banget gitu disebut pastor sebagai kayak pendeta Katolik. Oh, nggak ada saudara-saudara. Kita jelas Pentecostal pastor. Dan buat kita hormati Katolik, kita sangat menghargainya. Iya kan? Dan kita nggak mau pakai istilah-istilah Katolik lalu supaya kita menyerupai, sama sekali tidak. Tapi pastor itu artinya gembala. Saya harap saudara mengerti. Dan saya harap juga romo-romo yang saya hormati dalam kasih Tuhan, para pastor Katolik yang luar biasa, didik dan juga ajarkan kepada jemaat bahwa dalam bahasa Inggris, romo atau pastor biasa dipanggil dengan father. Jadi sama sekali tidak ada mixed up. Dan tidak pernah saya dengar pastor Katolik dipanggil pastor. Jelas ya. Dan saya juga mohon kerjasamanya karena di media sosial ada keributan kampungan banget saudara. Dan saya berharap rekan-rekanku romo-romo yang hebat, para pastor Katolik yang luar biasa, coba membantu menenteramkan jemaat-jemaat Katolik yang mungkin gak ngerti antara istilah pastor dengan father. Pastor itu artinya gembala. Jadi tidak semua pendeta dapat disebut pastor. Tapi seorang yang dipanggil pastor biasanya dia seorang gembala. Dia mengembalakan gereja, makanya dia disebut pastor. Ada rekan saya misalnya Philip Mantova, lebih dikenal sebagai Pastor Philip. Karena dia mengembalakan gereja Mawar Sharon di Surabaya. Ya, Daud Tony misalnya. Aneh aja kalau dia dipanggil Pastor Daud Tony. Ini rekan saya baik ini saudara. Iya kan, 30 tahun kita udah bersama-sama. Saya kalau dengar ada orang panggil Pastor Daud Tony, geli gitu. Dia juga aneh. Iya kan, karena dia biasa dipanggil pendeta Daud Tony atau evangelis Daud Tony. Iya kan, kadang-kadang juga cuma namanya aja Daud Tony titik gitu ya kan. Karena urusannya bukan pengembalaan, urusannya usir setan bos. Setan gak peduli lu pastor atau apa ya kan. Nah maksud saya begitu. Jadi gembala biasa dipanggil pastor. Pendeta Dr. Insinyur Niko Raharjo misalnya, banyak yang panggil Pastor Niko. Ya kan. Rekan saya lain misalnya, Pendeta Dr. Timotius Arifin, banyak yang panggil Pastor Timotius Arifin. Kenapa? Karena beliau adalah gembala. Ngerti ya maksud saya? Nah saya harap ini jangan menjadi persoalan yang terus ribut di media sosial dan kesannya kampungan banget gitu, ribut-ribut seperti itu, nggak berpendidikan banget gitu. Karena jelas sekali kita Pentecostal pastor itu tidak pernah tertarik untuk nyamain gitu, karena kita sangat berbeda dengan Katolik. Kita harus saling menghormati, kita saling menghargai, kita saling mendoakan, tetapi memang beda. Bahasa roh Katolik, ya kan, hanya Katolik tertentu yang bisa menerima bahasa roh mungkin. Baptisannya beda, banyak halnya beda, tapi kita saling melengkapi dalam kasih Kristus. Karena masing-masing kita berjuang menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak dipanggil untuk menjadi uniform, tapi kita dipanggil untuk unity. Saya harap perbedaan doktrin tidak menjadi awal keributan di antara kita, tetapi justru menjadi kekayaan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Nah untuk itu saya bilang, tidak semua orang bisa jadi pastor, tidak semua orang bisa jadi gembala. Dan kalau saya mulai mengangkat Katolik, tidak semua bisa menjadi pastor Katolik. Karena ada aturan yang tidak menikah. Dan percaya saya, pastor karismatik gak akan tertarik menjadi pastor Katolik karena gak bisa menikah. Saya punya anak, punya cucu 3, iya kan? Terus buat apa saya mirip-miripin dengan pastor Katolik? Udah punya anak, udah punya ini, orang udah tahu ini pasti pastor karismatik.
Tetapi karena di dunia media sosial, itu sifatnya internasional. Karena itu sering orang disebut pastor. Saya harap ini jelas. Tapi yang saya mau jelaskan, untuk menjadi pastor Katolik misalnya, untuk menjadi gembala, untuk menjadi guru, untuk menjadi worship leader, itu panggilan spesial, gak semua orang. Saya suruh jadi worship leader, parah, suara fals. Untuk menjadi musisi gereja. Kadangkala bahkan untuk menjadi guru sekolah minggu, itu perlu special touch. Ada orang-orang yang bisa khotbah hebat, tapi belum tentu bisa mengajar sekolah minggu bagus. Ngerti ya maksud saya? Tapi untuk menjadi penginjil itu perintah Tuhan buat setiap kita. Jadi bukan panggilan buat orang-orang tertentu. Saya harap saudara ngerti, klik. Dalam penginjilan yang harus kita ingat, Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Berarti yang pertama, teladan hidup. Engkau mau ngomong apapun tentang Yesus, engkau mau doakan orang sakit sembuh. Tapi kalau engkau seorang penjinah, engkau seorang yang masih terikat dengan minum mabuk, engkau masih terikat dengan judi, engkau masih kasar, maki istri, lawan suami, lalu jadi orang yang selalu bikin ribut di mana-mana, engkau jadi batu sandungan. Betul deh. Bahkan menimbulkan kebingungan. Orang bilang, ini orang kok pelayanannya kayaknya hebat ya. Tapi kok kelakuannya masih nonton film-film cabul, onani, masturbasi, pacaran juga lakukan hubungan seks sebelum nikah, orangnya berselingkuh, bikin orang enak saudara-saudara, bikin orang enak, bikin orang mual lihat kehidupan saudara. Yang kedua, dalam penginjilan yang harus kita ingat, bukan hanya teladan hidup. Tapi setelah hidup kita bisa diteladani, maka karunia-karunia Allah yang nyata dalam hidup kita. Karunia beda sama talenta. Talenta adalah anugerah Tuhan yang memberi kemampuan buat kita. Tetapi karunia tidak pernah kita miliki, kalau talenta kita miliki. Misalnya main musik. Itu adalah talenta kita. Tapi karunia, sesuatu yang tidak diberikan kepada kita, tapi untuk sementara dinyatakan. Contoh, orang yang dipercaya Tuhan karunia kesembuhan. Tidak semua orang yang didoakan pasti sembuh. Karena Tuhan hanya bekerja melaluinya. Seorang yang dapat karunia mujizat misalnya. Seorang yang dapat karunia bernubuat misalnya. Tidak kepada semua orang dia bisa bernubuat. Malah itu mencurigakan. Hanya kepada orang-orang tertentu yang Tuhan bicara secara khusus. Nah, setelah kita hidup yang dapat diteladani, kualitas, integritas yang jelas, maka kita harus minta kata Alkitab. Dan berusaha mendapatkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Kenapa harus ada karunia? Supaya kita dapat menjangkau lebih banyak orang bagi kerajaan sorga. Yang ketiga, dalam penginjilan harus kita ingat teladan hidup, karunia kita. Lalu yang ketiga, waktu menyampaikannya. Jadi pastikan kita menyampaikannya dengan cara yang bertanggung jawab. Iya kan? Jangan sampai justru orang bukan tidak menerima beritanya, tapi orang tidak menerima caranya. Jadi waktu penyampaiannya harus tepat, dengan cara yang tepat, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ada banyak orang yang cenderung akhirnya memaksa, cenderung merendahkan, cenderung menghina, cenderung menyerang, dan akhirnya bukan pemberitaan Injil tapi perdebatan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jarang kita jumpai orang bertobat karena kalah debat. Yang ada orang hanya kepahitan karena kalah berdebat. Selanjutnya, dalam penginjilan yang harus kita ingat, yaitu kesediaan memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan rohani. Jadi yang pertama, hidup kita harus bisa menjadi teladan. Dua, hidup kita harus dibimbing dengan karunia-karunia ilahi. Dan yang ketiga, kita harus mengerti waktu kita menyampaikannya. Gak bisa seenaknya, semaunya dengan kedagingan kita. Tapi betul-betul dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang keempat, kesediaan memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan rohani. Iya kan? Karena kita rindu untuk orang lain diselamatkan. Sama seperti kita rindu menjadi istri
yang bisa memberi makanan yang enak untuk keluarga. Apa yang kita buat? Kita belajar masak. Kita beli buku-buku masakan. Lalu kita mulai coba. Nah begitu pun kita ada kerinduan. Tuhan, saya nggak mau masuk surga sendiri. Tapi saya mau lewat hidup saya orang lain juga diselamatkan. Karena saya nggak tahan lihat dunia yang sedang diseret menuju neraka. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis buat keadaan dunia begitu membingungkan sampai semua orang hari-hari hanya mikirkan bagaimana saya masuk surga. Masa bodoh orang lain. Tapi untuk kita ada Tuhan Yesus yang udah mati buat kita. Sudah menjamin surga buat kita. Ini waktunya kita terbakar dan berkata, Tuhan pakai saya. Untuk memikirkan orang lain. This world, I call it, is an egoistic world. Dunia ini saya sebut dunia egois. Dunia gak peduli orang lain. Dunia hanya mikirkan dirinya sendiri. Perlu dibangkitkan anak-anak Tuhan yang punya hati untuk berkata, Tuhan pakai aku. Aku mau memperkaya diriku. Aku belajar menyalibkan dagingku. Aku belajar untuk memuliakan Kristus senantiasa. Sehingga lewat aku banyak orang diselamatkan. Haleluya. Selanjutnya klik. Saya pelajari. Karena itu harus kita ingat. Penginjilan dalam bahasa Yunaninya adalah evangelion. Pernah saya jelaskan sebelumnya. Evangelion itu artinya berita baik. Sehingga penginjilan bukan sekadar berkhotbah. Bukan sekadar nasihatin orang. Bukan sekadar nyerang orang, menghakimi orang. Tapi menyampaikan kabar baik. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan janji Tuhan. Menyampaikan pengharapan dalam kasih Kristus. Saya harap ini sudah ngerti. Ada banyak orang pikir. Berkhotbah itu negor dosa orang. Menghakimi orang, menyerang orang, memberitahu kau pasti masuk neraka. Padahal penginjilan adalah evangelion. Membawa kabar baik. Dunia telah tertipu. Bahwa kesenangan didapat dari LGBT, kesenangan didapat dari seks bebas. Kesenangan didapat dari minum mabuk. Kesenangan didapat dari harta kekayaan dunia. Sementara berita baiknya adalah, walaupun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan putih seperti salju. Berita baiknya selalu ada jalan keluar dalam Kristus. Berita baiknya selalu Tuhan mendengar doa. Tuhan mengangkat yang jatuh sekalipun. Dan Tuhan menguatkan mereka yang lemah sekalipun. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Ada beberapa tingkatan penginjilan. Ini yang saya bilang. Yang pertama, gak usah hard sell gospel. Langsung ingatkan orang bertobat, terima. Ada banyak orang sekarang bawaannya mau begitu. Oh, kamu gak beres, kamu gak benar. Ajaran kamu sesat, apa yang kamu percaya menuntun kamu ke neraka. Ini yang jadi dia gas orang terus sehingga yang timbul kebencian. Begitu banyak orang enak lihat orang Kristen. Kenapa? Kerjaannya menghakimi, menyerang, menjatuhkan, melukai. Dan bangga, oh ini saya berani. No. Bukan itu yang Kristus mau. Berapa tingkatan penginjilan? Yang pertama bergaul dengan menanamkan nilai-nilai positif. Kalaupun kita belum bisa mengarahkan dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu gak penting. Tapi yang paling penting menanamkan nilai-nilai kerajaan sorga. Sehingga dia melepaskan diri dari perzinahan, dia melepaskan diri dari kekhawatiran, dia melepaskan diri dari kesombongan, dia melepaskan diri dari keegoisan, melalui teladan kehidupan, melalui pergaulan. Ingat. Banyak orang tidak bisa dinasehati oleh pendetanya. Banyak orang tidak bisa dinasehati oleh gurunya. Banyak orang tidak bisa dinasehati oleh orang tuanya. Tapi banyak orang justru bisa mengikuti segala petunjuk yang disampaikan oleh sahabatnya. Makanya Yesus bilang apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Yesus tidak bilang aku mengutus kamu berdiri di atas bukit mengkhotbahkan semua orang. No. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya dunia ini keras. Paham-paham dunia ini kacau. Tapi kita harus masuk dan tidak jadi sama dengan dunia. Tapi justru mempengaruhi dunia baik kerajaannya. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Anak-anak Tuhan Yesus, jangan eksklusif. Anak-anak Tuhan Yesus harus bergaul. Anak-anak Tuhan Yesus harus jadi berkat. Anak-anak Tuhan Yesus harus ada di segala lini. Jangan semua jadi pendeta. Harus ada anak-anak Tuhan yang berdiri sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai politisi. Jangan jadi politisi semua busuk. Tergantung orangnya.
Kalau orangnya benar, dia menerangi dunia politik. Kalau tidak ada orang baik yang mau masuk politik, hancurlah bangsa ini. Makanya sebagai hamba Allah saya mau bilang, anak Tuhan harus ada di segala lini, tapi berdoa supaya hidupmu tetap jadi berkat. Amin. Yang kedua, jadi ingat ya tingkatannya. Pertama bergaul dengan menanamkan nilai-nilai positif. Yang kedua berbagi kehidupan dengan teladan yang baik. Setelah kita bisa bergaul dan menanamkan nilai-nilai positif, orang akan lihat hidup kita. Pastikan kita berbagi kehidupan dengan teladan yang baik. Kita nggak usah bilang sama orang, kalau ada orang ngomongin lu mesti ampunin. Tapi ketika kita sendiri diomongin, mana tuh orang, gue robek. Iya kan? Tapi orang lihat kita. Kita difitnah orang, kita diserang orang, kita tetap memberkati, kita tetap mendoakan. Bahkan ketika orang yang nyerang kita susah, kita bantu. Orang bilang, wah, dia punya sesuatu yang saya nggak punya. Dan sesuatu yang kita punya adalah kasih Kristus. Sesuatu yang kita punya adalah urapan Allah. Sesuatu yang kita punya adalah kuasa Roh Kudus yang membimbing dan memampukan kita menghadapi segalanya. Haleluya. Yang ketiga, tingkatan penginjilan selanjutnya itu bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Karena gini, kalau orang yang kita nggak kenal lalu kita coba khotbahin, seringkali mungkin 85% akan menolak. Tapi kalau kita bergaul, kita berteman, dan kita menunjukkan integritas, kita menunjukkan kehidupan yang positif. Maka yang ketiga, kita mampu bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk mengkristenkan orang. Bukan untuk membuat dia menjadi orang Kristen, karena udah cukup orang Kristen yang ngaco juga banyak. Tapi supaya orang tahu bahwa Tuhan yang hidup itu mampu melakukan perkara dahsyat. Makanya Alkitab bilang, ajarkanlah itu ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring, ketika engkau berjalan. Artinya, jangan jadi orang yang pelit membagikan pengalaman yang dahsyat yang kita alami. Mungkin yang kita anggap sederhana, itu menjadi jawaban buat banyak orang. Mungkin kita bilang, saya lagi gak bisa tidur. Lalu kemudian saya berdoa, saya bilang, Tuhan, yang saya nggak mampu saya serahkan kepada Tuhan. Dan selebihnya saya sekarang butuh istirahat, saya mau tidur. Tiba-tiba saya bisa tidur loh. Mungkin buat kita itu kesaksian sederhana. Tapi buat orang itu seringkali menjadi jawaban doa bertahun-tahun. Karena izinkan saya as your pastor, sebagai gembala saudara, mengingatkan pada saudara, jangan pelit dalam bercerita tentang pengalaman-pengalaman iman. Daud bilang apa? Aku tidak akan mati, aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Orang gak mau terima, kan kita tidak merugikan siapapun. Kita tidak menghina siapapun, kita hanya bercerita, kita hanya bersaksi tentang apa yang saya alami dari Tuhan. Dan tanpa kita sadari, ada orang-orang yang mungkin gak tertarik. Tapi kadangkala ada banyak orang juga yang sebetulnya sedang menantikan jawaban itu. Haleluya. Selanjutnya, apa tingkatan penginjilan? Jadi pertama ingat ya, bergaul dulu. Anak Tuhan bergaul dulu. Tanamkan nilai-nilai positif. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau kita anak Tuhan sudah gak bisa menanamkan nilai-nilai positif, kita sudah sama seperti dunia. Dunia akan merendahkan kita, enak lihat kita. Yang kedua, berbagi kehidupan dengan teladan yang baik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadi teladan. Yang ketiga, bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Karena sida-sida Ethiopia itu memang sudah beragama, tapi belum ada yang menjelaskan. Tapi ketika Filipus pernah mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, itu yang membuat sida-sida itu akhirnya menyerahkan diri dan mau bertobat dan mau dibaptis. Dan yang keempat, menyatakan kasih. Menyatakan kepedulian, bantuan, bukan hanya materi, namun juga segala sesuatu. Bisa sifatnya materi, bisa sifatnya non material. Artinya dimanapun kita ada, kita pegang firman Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita memang bukan dinas sosial. Tapi kalau ada yang bisa kita bantu, mungkin bantu dengan tenaga. Dan kadang-kala bantu dengan uang, bantu dengan fasilitas, bantu dengan apa yang kita punya.
Itu adalah panggilan mutlak. Jangan pikir, oh nanti saya dimanfaatkan orang. Lu biarkan saja. Yang penting kita jadi berkat. Saya selalu bilang gini, mendingan saya dimanfaatkan orang daripada saya memanfaatkan orang. Karena kalau saya dimanfaatkan orang, Tuhan yang akan berkati saya. Kalau saya dijahatin orang, saya dicurangin orang, Tuhan yang bela saya. Tapi kalau saya yang memanfaatkan orang, saya yang mencurangi orang, saya menjahatkan orang, maka Tuhan yang akan berhadapan dengan saya. Anak Tuhan jangan pelit ya. Anak Tuhan jangan hitung-hitungan. Anak Tuhan selalu punya kerinduan. Tuhan, selagi saya bisa, saya mau jadi berkat. Anak Tuhan jangan males. Anak Tuhan jangan bales. Oh tapi dia juga gak pernah nolong saya, ngapain saya nolong dia? Gak bisa begitu. Dia mungkin bahkan jahatin kita, curangin kita, tapi selagi ada kesempatan kita bantu. Karena untuk itu kita dipanggil. Untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Klik selanjutnya. Ada berapa tingkatan penginjilan? 1. Bergaul dengan menanamkan nilai positif. 2. Berbagi kehidupan dengan teladan yang baik. 3. Bersaksi menceritakan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. 4. Menyatakan kasih, kepedulian dan bantuan. Bukan hanya materi, namun juga segala sesuatu yang sifatnya non material sekalipun. Yang 5. Jika pintu terbuka, barulah kita mulai berbicara tentang firman Tuhan. Nah, jadi jangan apa-apa sikat dulu saudara-saudara. Itu yang saya bilang, 85% ujung-ujungnya menuju pada kegagalan. Tapi waktu tingkatannya benar, saya percaya banyak-banyak orang diselamatkan. Karena kita tidak dipanggil untuk mengkhotbahkan dunia, tapi kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia bagi kerajaannya, menerangi dunia bagi kemuliaannya. Haleluya. Selanjutnya, klik. Dalam memahami tingkatan dalam penginjilan, beberapa hal penting yang perlu kita jaga. Yang pertama, pastikan kita tulus. Pastikan niatnya bukan memanfaatkan orang, pastikan bukan untuk merubah orang, pastikan Tuhan saya gak tahan lihat orang menuju neraka, saya mau jadi berkat. Pastikan betul-betul dari dasar hati nurani kita yang murni. Bukan dengan motivasi apapun. Wah saya harus memenangkan jiwa supaya saya diberkati, supaya saya nanti dapat mahkota di sana. No. Sungguh-sungguh ada ketulusan, saya gak tahan lihat orang menuju neraka. Tuhan saya mau jadi berkat. Saya gak tahan lihat orang susah. Saya gak tahan lihat orang menuju stres dalam hidupnya. Saya gak tahan lihat orang mau cerai. Tuhan beri saya anugerah untuk saya selalu membawa damai buat banyak orang. Amin. Yang kedua, yang perlu kita jaga adalah kesiapan membuang ketakutan. Jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membinasakan tubuh. Betul Filipus memberitakan, lalu orang diselamatkan. Stefanus dirajam batu. Murid-murid yang lain terjadi kerusuhan. Intinya jangan ada ketakutan. Karena dalam hidup saya selalu bilang gini. Kalau niat kita baik, kita bisa saja dijahatin, dicurangin orang, tapi berkat Tuhan selalu luar biasa. Bukan berarti kalau kita baik orang pasti baik sama kita, enggak juga. Dulu saya belajar dari oma-oma saya gitu. Kalau kamu baik sama orang, orang pasti berbuat baik sama kamu. Tapi kenyataannya enggak tuh. Kadang-kadang saya buat baik sama orang, orang tusuk saya dari belakang. Kadang-kadang kita buat baik sama orang malah diinjek-injek sama orang. Kadang-kadang kita buat baik sama orang malah difitnah enggak karu-karuan. Tapi ini yang saya mau bilang, kalau kita buat baik sama orang, niat kita baik, bisa saja kita dijahati, bisa saja kita dicurangi, tapi Tuhan tetap mencurahkan berkat yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, dalam memahami tingkatan dalam penginjilan, beberapa hal penting yang perlu kita jaga, yaitu percaya dan siapkan diri untuk mujizat dan kuasa Allah. Give room for the power of God. Kasih kesempatan. Kita percaya. It's not because of my own strength. Bukan karena kekuatan saya sendiri. Tugas kita hanya taat. Tugas kita hanya setia. Tugas kita hanya jaga hati. Tugas kita hanya mempraktekkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selebihnya kuasa dan mujizat Tuhan yang akan terjadi. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dalam memahami tingkatan dalam penginjilan, berapa hal penting yang perlu kita jaga. 1, ketulusan. 2, kesiapan membuang ketakutan. 3, percaya dan siapkan diri untuk mujizat dan kuasa Allah. Dan yang keempat, hidup dalam kepekaan roh. Karena ingat, penginjilan bukan ide kita. Berarti saya tidak bisa temukan metode yang terbaik untuk penginjilan. Tapi penginjilan adalah ide Allah. Biarkan rohnya yang akan membimbing kita dan mengarahkan kita
pada jalan-jalan yang luar biasa. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang sukses yang memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Tapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang taat, yang mau dipakainya bagi kerajaannya, untuk perluasan kerajaannya di muka bumi. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Penginjilan bukan hanya panggilan Tuhan untuk seberapa gelintir orang. Tapi penginjilan adalah perintah Tuhan untuk setiap kita yang telah dipindahkan dari kegelapan, dilepaskan dari maut, dan dibawa pada keselamatan, anugerah dan terang yang besar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Salah satu dusta iblis adalah saya tidak bisa menginjil, saya tidak bisa menjangkau jiwa, saya tidak bisa jadi berkat, ngurusin diri sendiri udah susah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan aku mau. Tuhan aku gak tahu caranya, tetapi tuntun aku dalam Roh Kudus-Mu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin engkau jujur dan berkata, aku terlalu mengandalkan kekuatanku sendiri. Kadang-kala aku terlalu memaksakan metode-metodeku. Tapi hari ini aku berserah. Aku hanya mau taat, aku hanya mau setia, aku hanya mau berserah kepada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin selama ini kau berkata, aku sombong. Aku hitung-hitung, wah aku hebat ini udah segini. Dan akhirnya aku menghakimi orang. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan, gak bisa hidup begitu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering ingin didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada. Buka hati. Siapkan dirimu untuk hari ini berkata, aku harus dengan hikmat Tuhan mengabarkan Injil, membawa kabar sukacita, membawa pengharapan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak-Bapak. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Di hari yang dahsyat dan luar biasa ini kami belajar tentang tingkatan penginjilan. Kadang-kala kami sibuk untuk mengkhotbahkan orang, menghakimi orang, menyerang orang, menyatakan kesalahan orang, membongkar dosa orang. Tapi kami lupa bergaul. Kami lupa membawa damai. Kami lupa menenteramkan hati orang. Kami lupa menjadi berkat buat mereka yang terluka, buat mereka yang jatuh, buat mereka yang tersesat, buat mereka yang terhilang dalam dunia ini. Kami mau bergaul, kami mau jadi teladan, kami mau jadi saksi Tuhan. Kami mau selalu menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kami berada. Ampuni kami kalau kami justru bikin enek orang tentang Kristus yang seringkali kami bawa dengan cara yang keliru dan salah. Ampuni kami, sadarkan kami. Kami mau jadi berkat, kami mau jadi saksi, kami mau jadi alat dalam tangan-Mu. Karena dunia penuh dengan orang-orang bingung yang sedang menuju pada ketidakpastian. Sementara kami punya kepastian keselamatan dalam Kristus, ya Kristus. Mampukan kami hidup dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada, jamah. Jadikan kami orang-orang percaya yang selalu rendah hati, selalu mau melayani, selalu terbeban dengan jiwa-jiwa, selalu tulus dan rindu menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap yang sudah didoakan, ingat Tuhan akan mampukan kita
dengan tingkatan-tingkatan yang benar untuk selalu jadi teladan, untuk selalu menjadi saksi Tuhan bagi kerajaannya. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Setiap sedang sakit dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, infeksi, segala kutuk-kutuk penyakit, serangan-serangan kegelapan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Kami imani, kami imani, kami imani kuasa kesembuhan-Mu ya dan amin. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan sekayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan sekayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Masa muda mereka dahsyat. Keluarga mereka diberkati Tuhan, sehingga setiap mereka dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat, bahkan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para wali kota, para bupati, para gubernur, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, bahkan pengadilan, pengacara, hakim, jaksa, Mahkamah Agung. Ya Tuhan, belas kasihanlah. DPD, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sesuai dengan Roma 13 ayat 1-2. Kami harus taati pemerintah, kami harus mendukung pemerintah, kami harus mendoakan pemerintah. Karena itu pemimpin-pemimpin kami, bahkan pemimpin-pemimpin lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, Tuhan belas kasihanlah. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat. Jauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Dari dukun, paranormal, penasihat-penasihat spiritual. Dihalaukan dalam kehidupannya. Beri hati yang takut akan Tuhan. Beri damai sejahtera. Beri hikmat dan akal budi. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari politisi-politisi yang memainkan politik adu domba, politik divide et impera, politik-politik kebencian, balas membalas. Di dalam nama Yesus dihalaukan dari bangsa ini. Radikal, baik dari radikal Kristen maupun non-Kristen, dihalaukan dari bangsa ini. Damai atas Indonesia, damai atas Indonesia, damai atas Indonesia. Tidak ada tempat untuk radikal dan kekerasan di bangsa ini. Politiknya baik dalam nama Yesus, ekonominya baik dalam nama Yesus, keamanannya baik dalam nama Yesus, kesehatannya baik dalam nama Yesus, pendidikannya baik dalam nama Yesus, hasil bumi, hasil tambang, hasil laut baik dalam nama Yesus. Udaranya baik, lautnya baik, alamnya baik, turismenya baik, hal-hal yang baik turun atas Indonesia. Jauhkan bangsa ini dari permainan mafia-mafia yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jauhkan para mafia ini dari pusat-pusat kekuasaan. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Kristus. Dalam persiapan pemilu 2024, ada dua wacana yang terpecah. Sebagian tetap mau mempertahankan pemilu berjalan tepat di 2024. Kalau ini yang terbaik dalam pemandangan Tuhan.
Bertindaklah Tuhan supaya tidak bisa terganggu dengan apapun. Tapi masih ada juga yang berwacana bahwa lebih baik ada penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Berhubung dengan ekonomi yang sedang tergoncang. Berhubung dengan pembangunan IKN yang sementara berjalan. Dan berhubung dengan perkiraan 2024 bisa terjadi goncangan yang parah. Kalau ini yang Tuhan anggap terbaik, Tuhan juga nyatakan dengan cara Tuhan, dengan cara konstitusional. Baik penundaan pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun tepat pemilu tahun 2024, apa saja yang terbaik, ya Kristus tunjukkanlah. Tapi satu yang kami percaya, kalau Tuhan bertindak dengan cara-cara yang konstitusional, yang kami inginkan bukan apa yang dikehendaki oleh politisi, tapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itu yang terbaik buat bangsa negara kami. Nyatakan kemuliaan-Mu buat Indonesia ya Kristus. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang masih online maupun yang sudah onsite, tetap memberitakan kebenaran-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami umat Tuhan, kami gak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya, tapi mampukan kami tetap mempraktekkan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Kitalah orang-orang berbahagia, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ini saatnya, waktu yang terindah di hari Minggu terakhir di bulan ini. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah, yang mau memberikan korban syukur, korban penginjilan, korban misi, korban kegiatan rutin gereja, pastikan lakukan yang terbaik. Karena Dia layak menerima yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Karena persembahan tidak diwajibkan. Tapi persembahanlah kesadaran kami bahwa kami tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Karena ketika kami memberi persembahan, kami sadar bukan untuk diberkati, tapi justru karena berkat Tuhan terlalu luar biasa buat hidup kami. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Dan kami tahu, ketika kami memberi yang terbaik, Tuhan akan menghalaukan kami dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi Tuhan perintahkan kami berkat yang luar biasa, sehingga bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami akan diberkati dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan arahkan dengan hikmat, akal budi, takut akan Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk perluasan kerajaan Allah, dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Betul, gak ada kotak-kotak persembahan, gak ada kantong-kantong persembahan, tapi kita beri secara dewasa melalui transfer bank, melalui scan QR, maupun platform persembahan lainnya yang kita bisa kerjakan. Haleluya. Dan bersamaan dengan setelah memberi, kita akan ikuti church update, apa-apa yang akan terjadi seminggu ke depan, dan ministry update, apa yang terjadi seminggu kemarin. Dan jangan bubar dulu, tetap ada sampai saya kembali untuk doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Selamat memberi. Haleluya. Memperkenalkan layanan baru dalam keluarga GBI Global Fellowship Center. Glow FC Apps telah tersedia di iOS dan Google Play Store. Download sekarang juga.
Kembali kami sampaikan laporan kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Gembala Jemaat dan Ibu Gembala hadir dalam seminar pekabaran Injil Living in Together bertempat di GBI Jalan Merdeka, Hasundutan, Dolok Sanggul, Tapanuli. Seminar dihadiri oleh 300 hamba-hamba Tuhan GBI dari 7 kabupaten setapanuli. Saya percaya lepas dari kita pendeta atau kita bukan pendeta, tetapi yang pertama kita hidup karena Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yang pertama, dosa saya sudah diampuni, dan yang kedua, hidup saya berharga. Gereja harus memberitakan Injil. Gereja bukan menghakimi orang. Gereja bukan menyalahkan gereja lain. Gereja harus bergandengan. Karena orang tidak diberkati dengan kita menyerang gereja lain. Orang diberkati dengan kasih Kristus, Injil Kristus, salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan orang yang kita injili bukan hanya sekedar orang yang belum Kristen. Karena ada orang Kristen yang belum menerima Injil. Apa itu Injil? Berita baik. Kalau orang masih mabuk, artinya dia belum menerima berita baik. Kalau dia istri yang masih melawan suami, dia belum terima berita baik. Sama-sama bilang sama saya harus menginjil. Saya mau dibully orang, mau difitnah apapun, sabodo teing, saudara kata orang Sunda bilang. Ya, buat saya yang penting lurus, yang penting jalan saya benar, yang penting saya tetap memberitakan firman, saya tetap akan maju. Dan saya berdoa, kawan-kawanku yang hebat di Humbahas juga melakukan hal yang sama. Tetap fokus pada berita Injil, itu yang saya bilang keberanian. Kalau karena kita diomongin orang kita stres, kita mulai mikir, aduh gimana nanti kalau gereja saya begini, aduh nanti gimana kalau begini. Kita nih hambanya Tuhan. Yang urus saya bukan omongan orang, yang urus saya adalah tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berani tetap maju meskipun di tengah tekanan. Karena dia tahu yang pilih saya, yang panggil saya adalah Tuhan. Apapun yang terjadi, aku lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Kita ada di ladang yang sama. Tidak ada hamba Tuhan yang besar atau tidak ada hamba Tuhan yang kecil. Tidak ada hamba Tuhan yang terkenal atau hamba Tuhan kampung. Semua kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Kita semua adalah anak-anak raja yang diperlengkapi dengan kemuliaan Tuhan. Pastikan kita setia. Pastikan kita tetap bersyukur. Pastikan kita lakukan yang terbaik. Dan ini yang harus kita jaga. Pastikan kita selalu bangga kita melayani Tuhan. Seberat apapun tantangan kita, kita bangga yang Tuhan pilih adalah kita. Cari orang yang lebih baik pasti ada. Kalau Tuhan mau cari orang yang lebih pintar pasti ada. Kalau Tuhan mau cari orang yang lebih kaya pasti ada. But He choose us. Dia pilih kita. Pastikan kita tetap bangga. Tantangan seberat apapun kebanggaan kita. Thank you. I can serve the master. Saya bisa melayani Tuhan. Lawan kembali. Cinta mula-mula mengalir. Biarlah kasih dalam hati kami. Biarlah semangat memenuhi kami. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Terima api dari Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima roh keberanian dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menari buat Tuhan. Setelah melayani dalam seminar penginjilan, pada malam harinya Gembala Jemaat kembali melayani dalam KKR Tapanuli Bangkit di lapangan Merdeka, Dolok Sanggul. Ribuan orang hadir untuk mengalami mujizat dan lawatan Tuhan yang luar biasa.
hari ini bukan sekedar lapangan bola. Ini telah menjadi pintu gerbang sorga. Karena sorga adalah tempat di mana orang percaya berkumpul tanpa membicarakan denominasi, hanya meninggikan satu nama dan segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Wih. Di sini ada GKPI. Siapa jemaat GKPI? Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Di sini ada HKBP. Siapa jemaat HKBP? Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa jemaat gereja Katolik? Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa gereja Pantekosta? Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa GBI? Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa gereja-gereja lain yang belum saya sebutkan? Mungkin saudara gereja Baptis, saudara GBKP, GKPS, pokoknya gereja-gereja lain di luar yang saya sebutkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mau turun dulu ya. Saya kesepian khotbah di atas. Alkitab bilang pembongkar. Alkitab bilang perusak. Alkitab bilang pembinasa. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis sedang membongkar banyak keluarga. Iblis sedang mau membongkar banyak ketulusan orang. Iblis sedang mau membongkar kesetiaan hamba-hamba Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Gereja satu akan berkata, jangan pergi ke gereja itu karena gereja itu gak ada Roh Kudus. Antara bilang, jangan pergi ke gereja itu. Apa itu? Bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, Roh Kuda itu. Setan gak punya kerjaan lain kecuali membongkar, menyerang, merusak, dan menghancurkan. Tetapi Alkitab katakan, kita lebih dari orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kita. Setan di akhir zaman sedang memainkan peran ini. Sehingga ada banyak bapak-bapak tidak menjadi imam. Pak, sorry dengan hati yang terdalam karena cinta keluargamu saya ngomong. Kalau kepalanya aja busuk Pak, bagaimana seluruh tubuhnya Pak? Kalau imamnya saja busuk, kalau imamnya saja mabuk, kalau imamnya saja judi, kalau imamnya saja berselingkuh, kalau imamnya saja berzina, kalau imamnya saja kasar, kalau imamnya saja kepala batu, imamnya gak bertobat, bagaimana seluruh keluarga dapat diselamatkan? Masa imam bentak dan maki dalam keluarga? Saya beri nama, kau bukan imam, kau preman kalau begitu. Tapi hari ini, saya percaya Roh Kudus menjamah hidupmu. Keluarga kita keluarga yang diberkati. Itu benteng kita. Setan mau bongkar, setan mau kacaukan. Tapi kita jaga benteng kita dengan baik. Lepaskan segala ikatanmu, lepaskan segala belenggumu. Buat komitmen sama Tuhan. Ikatan perzinahan, ikatan kutuk-kutuk, ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Aku lepaskan di dalam nama Yesus. Api dari sorga, api dari sorga akan turun. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Yeah! Yes! Dulu mata saya sebelah kiri sedikit rabun. Sudah berapa lama? Kalau nggak salah mulai kelas 7 SMP. Oh berarti 3 tahun yang lalu? Iya. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Saya merasa sudah lebih celing gitu mata saya. Coba kau tutup yang segar. Sekarang kau lihat sama yang ini. Haleluya. Saya merasakannya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Berikan Haleluya. tepuk tangan yang meriah. Inang sakit apa? Puji Tuhan, amang saya itu rematik dok. Sudah berapa lama itu rematik? Ngaleleng otik. Hah? Leleng otik amang. Aduh, Lama. Sudah lama. Dari masih gadis. Sekarang lewat sedikit dari gadis ya. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Alahu begero amang. Di dok warna sikilbe di radio. Haleluya. Coba sekarang lompat-lompat begitu. Sudah sehat? Sudah
Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Nona, kau sakit apa? Stres dan anxiety. Dulu saya sangat ketakutan melihat orang banyak, tetapi ketika saya merasakan Roh Kudus tadi, saya bisa menatap orang-orang dan saya merasa sangat terberkati oleh Tuhan. Sekarang kamu lihat orang banyak gak takut lagi? Enggak, Pak. Ini orang sedikit atau banyak ini? Banyak, Pak. Berapa ribu ini kira-kira ini? 10.000 lebih. Ya. Tapi kau tidak takut lagi? Enggak, Pak. Dan mulai ini kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Gak ada yang kamu takuti lagi. Amin. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, berikan tepuk tangan yang meriah. Saya selama ini Pak ikut kejuaraan taekwondo Medan. Jadi saya kena tendang kuping. Ini agak kurang mendengar. Pas tadi ku taruh tadi gemetar. Jadi begitu tadi Bapak bilang tadi siapa yang udah sembuh, langsung aku tadi maju ke depan. Sudah sembuh total Pak ini Pak sebelah kiri. Kau tutup yang sebelah kanan. Kau tutup yang sebelah kanan. Tutup yang betul. Kau kasih jari di dalam situ. Sini tutup. Nah, tutup betul ya. Iya Pak. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit saya. Alhamdulillah Yesus, saya sekarang sudah bisa dengarkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 1 bulan yang lalu Pak, ini tangan saya nggak bisa bebas bergerak itu Pak. Tapi tadi ketika Bapak mengatakan saya tidak bisa menopang tangan, tapi kamulah yang beriman bahwa Yesus akan menyembuhkan kamu. Lalu saya katakan seperti ini, Tuhan, saya hanya mau pergunakan tubuh saya untuk persembahan yang hidup bagimu. Amin. Jika tangan saya saja sulit saya angkat, Tuhan, bagaimana saya bisa untuk Jadi sekarang bisa diangkat? Sekarang saya tidak merasakan Coba apa-apa lagi putar. yang sakit Pak. Sudah sembuh. Tangannya masih ada, Masih Pak. cuma penyakitnya yang hilang. Hilang Pak. Dan seluruh penyakit sekali Tuhan Yesus sembuhkan, dia sembuhkan sempurna. Amin. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Pak. Sakitnya borongan tetapi disembuhkannya juga semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan selamat datang di Desa Lobutua, Kecamatan Lintong Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah membawa Bapak Pendeta Gilbert mengunjungi desa kami, dan kami berharap Bapak Pendeta berkenan untuk membuatkan Desa Lobutua untuk mengembangkan kemajuan pertanian jagung di Desa Lobutua. Biar semua tanah Humbang diberkati Tuhan. Amin. Masyarakat ini juga diberikan kesehatan, terutama mereka bisa takut akan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang tanah ini diberkati. Tanganku diberkati. Pekerjaanku diberkati. Keluargaku akan diberkati. Mulai sekarang sampai anak cucuku terus melihat hal-hal yang baik di desa ini maupun dimanapun mereka berada. Lobutua diberkati. Lobutua diberkati. Haleluya, yang terbaik dalam hidup ini menjadi berkat. Karena untuk itu kita dipanggil melayani dan menjadi berkat bagi kerajaannya. Haleluya. Pastikan dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, membawa damai dan mengabarkan Injil. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh menyelesaikan ibadah minggu ini. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami imani, bukan hanya kami diberkati, karena firman-Mu akan terus mengarahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi seluruh keluarga kami diselamatkan. Karena itu janji Tuhan, satu orang bertobat, seluruh istri rumah tangga diselamatkan. Di keluarga kami selalu ada damai. Di keluarga kami selalu ada berkat. Di keluarga kami selalu ada sukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, bawalah damai. Dimanapun kita berada, nyatakanlah kasih. Dimanapun kita ada, beritakanlah Injil. Dan suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anak. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan, bimbingan, tuntunan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya
Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, ibadah yang luar biasa hari ini telah selesai. Dan pastikan terbakar cinta Tuhan dalam hidup kita untuk terus mengabarkan Injil, untuk kita mengerti tingkatan-tingkatan, kita praktekkan sehingga lewat hidup kita banyak orang diselamatkan. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center bersama dengan pemuji-pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang telah memberkati kita, mengingatkan buat saudara sekalian, sekali Yesus tetap Yesus, pastikan hidup kita jadi berkat dimanapun, tetap kuat dalam iman karena di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus berkati, shalom, sampai minggu depan, haleluya.